Pinaya sudah kembali, tinggal nunggu. Sudah separuh persis, kita 2 menit lagi sampai 7.53 nanti kita mulai. Oke, sepertinya sepi ini nanti. Oke, sudah 7.53, jadi ada berapapun yang bergabung kita mulai, nanti semoga bertambah. Ya, selamat pagi semuanya, selamat bergabung. Hari ini sebenarnya rencana Pak Dimas hanya mereview tentang tabel. Nanti kalau waktunya masih sisa mungkin kita bisa lanjutkan ke yang lain, terutama tabel dulu supaya kita memiliki satu pemahaman. Jadi sudah tidak ada lagi yang misalnya punya pendapat lain dan sebagainya. Ini meet kita hari ini Pak Dimas rekam, nanti rencananya akan Pak Dimas masukkan ke YouTube lalu bisa buat materi kalian. Nanti linknya Pak Dimas bagikan lewat Classroom. Ya. Jadi bisa diulang-ulang lagi. Oke, atau ada pertama dari kalian dulu punya pertanyaan yang memang perlu dibahas misalnya tentang data berkelompok. Suara Pak Dimas kedengaran bukan? Kedengaran Pak. Kedengaran ya. Oke, kita mulai saja. Ya, Pak Dimas share screen. Ya. Oke, kita akan bicara tentang tabel data berkelompok. Ya, di layar kalian sudah ganti ya tampilannya. Sudah Pak. Oke. Oke, nah kalau kita mau menyusun tabel berkelompok itu stepnya ada 3. Yang pertama itu kita menentukan yang namanya jangkauan. Jangkauan itu diperoleh dari selisih antara data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dan terkecil itu nanti tinggal kita cari dari data yang kita miliki. Nah, nanti kita coba praktekkan di data ini. Ini data yang sudah kalian miliki dari awal pertemuan kemarin setelah UTS. Ya. Lalu yang kedua, itu kita harus menentukan banyak kelas.
Tempat kalian gambarnya bergerak nggak? Di HP-nya Bergerak, Pak Pak. Dimas gambarnya diem ya. Sekarang ini Pak Dimas mau nulis 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Menurut kalian sudah muncul seperti itu? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, N itu adalah banyak data. 3,3 itu dari sananya, 1 juga dari sana. Ya. Nah, untuk sementara karena kalian juga masih di rumah, kalian bisa mengakses HP, laptop, kalkulator. Untuk sementara hitung logaritmanya pakai kalkulator saja, biar lebih enak. Yang ketiga, kita akan menentukan, kita sepakati saja kita pakai istilah panjang kelas. Ada tempat lain yang mengatakan lebar kelas, itu sama saja maksudnya. Ya, itu hasil bagi dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, yang perlu diingat untuk poin 2 dan 3, ya, catatannya adalah untuk poin 2 dan 3 hasilnya selalu dibulatkan ke atas. Ya. Berapapun angka di belakang koma. Misalnya di perhitungan nanti kalian peroleh 8,01. Nah, ini tetap harus dibulatkan ke atas 9. Ya. Kenapa? Karena kalau dibulatkan ke bawah, nanti bisa jadi ada di antara data-data ini yang tidak punya kelas. Bisa jadi seperti itu. Jadi tetap harus dibulatkan ke atas. Itu kita coba langsung praktekkan di sini misalnya. Nah, kalau ada data seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu data terkecil dan terbesarnya. Data terkecilnya adalah, mungkin ada yang masih ingat kemarin berapa? 31 ya? Benar nggak? Data terbesarnya Benar, Pak. 82. Kayaknya iya ya. 82, nggak ada yang lebih besar. Maka kita bisa, pertama kita tahu jangkauannya adalah 82 dikurangi 31 sama dengan 51. Kita lalu sekarang mencari banyak kelas. K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N. N banyak data, banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5, 40. Berarti 1 ditambah 3,3 logaritma 40. Logaritma 40 itu 1,6 kalau nggak salah, sekitar itu. 1602. Maka ini sama dengan 1 ditambah berapa coba? 1,6 kali 3,3. 48 ditambah
Kita pakai kalkulator saja dulu sebentar. Dimas buka. 3,3 kali 1,6. 5,28 ini menjadi 6,28, maka kita bulatkan menjadi 7. Secara teori itu banyak kelas itu idealnya 7, seringnya akan sekitar itu, kecuali datanya cukup banyak dan cukup beragam. Nah, itu nanti bisa lebih, tapi seringnya sekitaran 7. Setelah ini banyak kelasnya tahu, kita tinggal mencari panjang kelas. Panjang kelas itu C, jangkauannya 51 dibagi 7, ini 7, sekian, maka kita peroleh lebar kelas, panjang kelasnya adalah 8. Nah, maka sekarang kita bisa bikin kelasnya. Kelas itu kita mulai dengan dari data yang terkecil 31. Maka kita tulis dulu 31 sampai, nah ini yang sering kali mengecoh, bukan kita tambah 8, tetapi kita tambah 8 dikurangi 1. Pak Dimas tutup dulu sebentar sharingnya biar kelihatan kamera Pak Dimas ya, tangannya Pak Dimas. Oh, kedekatan. Jadi kalau panjang kelas itu kita hitung dari angka pertamanya. Tadi di tabel kita dari 31, maka 8 itu kita hitung dari 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya. Jadi menghitung 8-nya seperti itu. Atau kalau mau lebih mudah untuk menentukan ini sampai berapa, itu kita hitung 31 ditambah 8, tetapi harus dikurangi 1 lagi. Ini sudah tetap. Jadi ini pasti akan sampai 38. Di kelas bawahnya ini kita tambahin 1, sini sudah sampai 38. Berarti kita baris berikutnya mulai dari 39 sampai kita lagi tambah 8 dikurangi 1, berarti 46. Di sini 47 sampai 54. Jadi yang selisih 8 itu sininya nih. 31 ke 39 itu 8, 39 ke 47 8 selisihnya. Itu juga yang sebelah kanan, 38 tambah 8 46, 46 tambah 8 54 dan seterusnya. Kita buat sampai ada berapa kelas. Nah ini banyak kelasnya 7, berarti kita buat sampai ada 7 kelas. 71, 78. Nah, ini dihapus dulu, ini digeser. Terakhir 79 sampai 86. Sisa tidak apa-apa, kita tadi data tertingginya 82. Nah, kalau kita sampai 86 kelasnya pasti semuanya akan masuk. Beda kalau ini tadi kita bulatkan ke bawah, bisa jadi data-data yang terbesar
tidak ikut masuk. Nah, sekarang kita tinggal hitung dari sekian banyak data yang kita punya, ada berapa yang masuk ke tiap kelas. Nah, ini yang butuh ketelitian memang. Kalau Kapdimas biasanya menggunakan bantuan sistem turus. Turus itu lidi. Misalnya seperti ini. 37, 37. Ini Pak Dimas coret biar nanti tidak dihitung lagi. 37 itu berarti masuk kelas yang pertama. 58 itu ada di kelas yang ini. 75, kita lihat 75 berarti ada di 71 sampai 78. 70, oh pas di sini. Oke. 81. Begitu seterusnya sampai datanya habis. 43. Nah, kalian juga coba dicek, siapa tahu Kak Dimas kurang teliti nanti. 78. 67. 67 di sini. 42. 46. 56. 56 di sini. 68. 73. 73. 32. 79. Dan ini tidak bisa cepat-cepat ya. 64. 72. Jadi kalau memang datanya lebih banyak, ya pasti akan lebih lama. 59 sini. Ini kok yang ini memang belum ada ya, 47 sampai 54. 75. Sudah 4 berarti kita bikin garis miring. 46 sini, 40 sini lagi, 35, 60, 55. Ini benar ya, yang kelas ketiga masih sedikit. 52 akhirnya ada 52, 31 di atas, 65, sore 78, sini 61, ini 62, 82, 66, 45, 44, 57, 51, 32, 63, 71. Nah, berapa seperti itu. Berarti kalau ini kita ubah menjadi angka berarti 5, 7, 2, 9, 7, 7, 3. Harusnya kalau ini kita jumlah 40 harusnya. 12, 14, 23, 30, 40. Ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Kita lihat unsur-unsurnya. Ini kita semoga mau di copy. Kita tulis di kita ke bawah. Ya, tadi frekuensinya sudah, sekarang kita lihat unsur-unsurnya. Nah, ada banyak unsur di tabel data kelompok. Yang pertama,
itu barisan angka ini masing-masing ini disebut kelas ya. Nulisnya gimana coba biar ini disebutnya ini 31 sampai 38 itu disebutnya kelas pertama. Berarti ini ada satu lagi, ini yang disebut kelas sampai ke bawah. Ini masing-masing disebut kelas. Sampai bawah. Jadi kita sekarang punya 7 kelas. Nah, di setiap kelas itu masih ada unsur-unsur yang lainnya juga. Jadi kita sebut kelas. Nah, geser. Lalu di setiap kelas ini yang di sebelah kiri ini rombongan dari atas sampai bawah, ya, dari atas sampai bawah, ini yang disebut sebagai batas bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan ini yang disebut sebagai batas atas. Nah, selain itu masih ada yang namanya tepi bawah, ada lagi yang namanya tepi atas. Tepi bawah itu diperoleh dengan cara batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas diperoleh dengan cara batas atas ditambah 0,5. Ya, angka ini sudah paten, sudah pasti. Jadi untuk kelas yang pertama itu batas bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5. Semuanya kita kurangi. Kelas kedua seperti itu. Kelas ketiga 46,5. Kelas keempat 55. Nah, nanti tepi bawah, tepi atas ini yang kita pakai untuk proses-proses selanjutnya. Mulai dari nanti membuat histogram, lalu menghitung rata-rata belum, nanti median dan yang ke belakang kita akan pakai tepi bawah dan seterusnya ya. -79. Nah, untuk tepi atas jadi semua kita tambah. Berarti 38 ditambah 0,5. 39,5. 54 tambah 0,5. Oh, ini salah ya, ini harusnya 46,5. Nah, ini hal sepele, hal sederhana, tapi nanti mempengaruhi proses-proses kita selanjutnya. Kalian harus kenal dulu. Nah, kalau kalian perhatikan lebih lanjut, ini salah lagi ya. Ini harusnya bukan 39,5 tapi 38. Nah, kalau kalian cermati tepi atas kelas yang pertama ini 38,5 nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua.
Ya, jadi kesannya nyambung. Dicermati lagi, tepi atas kelas kedua 46,5 dia akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga, kelas bawahnya. Kenapa itu disebut tepi? Jadi garisnya, batasnya di situ, pagernya di situ. Ya. Jadi kalau kalian bayangkannya, kalian dengan tetangga kalian sebelah rumah, itu mesti pagernya nempel atau temboknya nempel. Ya, jadi kan kayak gitu. Jadi mesti sama. Nah, bawahnya lagi, di sini 54,5, di sini juga 54,5. Bawahnya juga 62,5. Ini 70,5, di sini juga. Nah, ini 78. Yang berbeda hanya yang tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Itu yang paling berbeda. Nah, tepi bawah dan tepi atas ini, sifat seperti ini nanti yang kita pakai di pembuatan histogram. Tapi sebetulnya tidak cukup kalau kita bahas hari ini. Nah, lalu ada satu unsur lagi yang lebih penting, ya, Pak Dimas geser di sini, nanti di sebelah kiri, ya, itu yang namanya nilai tengah kelas. Ya, nilai tengah kelas itu berbeda dengan median. Ada yang namanya nilai tengah kelas. Nah, ini nanti yang membuat data kelompok yang kita miliki menjadi seolah-olah seperti data tunggal. Nanti karena ini juga akan kita banyak pakai di perhitungan. Nilai tengah itu diperoleh dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau di kelas yang pertama itu berarti 31 ditambah 38 dibagi 2. Jadi 34,5. Misalnya seperti itu. Kelas kedua punya nilai tengah lagi, yaitu 39 ditambah 46 dibagi 2. Sama dengan 42,5. Semoga nggak salah ya. 3 tambah 4, 7, 85. Betul. Kelas ketiga 47 ditambah 54 bagi 2 sama dengan 50,5. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir. Sama dengan 58,5. Kelas yang ini berarti 63 ditambah 70 bagi 2. 66,5. Kelas ke-6 71 ditambah 78 dibagi 2 sama dengan 74,5. Lalu kelas terakhir 79 ditambah 86 bagi 2 sama dengan 82,5. Nah, kita sudah punya banyak unsur. Nah, ada pola yang sama untuk setiap unsur. Polanya adalah ini. Tadi kita di perhitungan di atas, di mana tadi ya? Loh, nggak ada. Nah, di atas ini, tadi kita peroleh panjang kelasnya itu 8. Panjang kelas 8. Nah, 8 ini menjadi pola untuk unsur-unsur yang kita peroleh. Misalnya ini 34,5 ke 42,5 ini selisihnya 8.
Ini juga selisihnya 8. Ya, semua selisihnya 8. Polanya sama. Tepi bawah itu juga polanya seperti itu, ini 8. Nah, jadi sebenarnya panjang kelas itu akan tampak jelas di unsur-unsur yang lain, bukan di batas bawah dan batas atas. Tepi atas pun juga. Ya, tepi atas ini. Ini juga 8. Selisihnya 8. Nah, sebenarnya itu panjang kelas yang tepat perhitungannya adalah antara tepi atas dan tepi bawah. Tetapi karena kalau kita pakai itu susah, maka tadi menggunakan triknya adalah tadi yang Pak Dimas tulis ditambah 8 lalu dikurangi 1. Karena tepi atas dan tepi bawah ini akan kita tentukan setelah batas bawah dan batas atasnya kita peroleh. Itu ada pertanyaan dari kalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Ternyata orangnya nggak nambah ya dari tadi. Tidak ada? Apa jangan-jangan suaranya Pak Dimas nggak kedengeran? Ada Pak. 11 orang. Oh, Andrew bergabung. Oke. Nah, sebenarnya rencana Pak Dimas itu pagi ini mau sampai histogram dan poligon. Tapi karena waktunya sudah tinggal 7 menit, daripada nanti kepotongnya nggak pas, nggak enak, Pak Dimas mau bertanya, kita mau nge-meet lagi atau cukup Pak Dimas bikinkan video sendiri saja untuk yang histogram dan poligon? Gimana menurut kalian? Aduh, sepi. Lalu Kayaknya cukup bikin video aja deh Pak. video aja, oke. Oh, karena yang lain diem ya berarti kita pakai satu pendapat yang sudah masuk ya. Nanti semoga Pak Dimas sempat bikin videonya. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, cukup sekian saja. Nanti video hari ini hasil rekamannya Pak Dimas munculkan juga di Classroom nanti siang. Kalau rekamannya sudah siap, ya, karena butuh waktu dari Google-nya seperti itu. Nanti link YouTube-nya Pak Dimas taruh di Classroom. Ya, semoga bisa membantu. Catatan utamanya di pembuatan tabel itu adalah pembulatannya ke atas, itu kuncinya. Ya, dan panjang kelasnya semuanya sama. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, cukup sekian. Terima kasih yang sudah mau bergabung. Ada Sharon, ada David, Grace, Fernand, Agnes, Inaya, Selin, Andrew, Julius, Bella, Christopher, separuh plus 1. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kalau mau meninggalkan Google Meet. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.